Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Raya Bukit Baruga yang dimuliakan dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ceramah di Baruga ini, Pak, ya, ada beban psikologis tersendiri, ya. Karena sepertinya kita cukup kehabisan bahan, ya. Apalagi mau diceramahkan, ya. Nah, ini ibarat seperti mau menggarami lautan. Senior-senior semua ini, ya. Legend-legend istilahnya anak muda sekarang, ya. Pasti tahu semua nih, ya. Apalagi, ya. Nah, jadi kita ini kalau ceramah di Baruga istilahnya cuma cerita-cerita saja, ya. Istilahnya anak muda sharing time, ya. Bukan mau ceramah, ya, menggurui, sama sekali tidak. Kita cuma ingin bercerita-cerita saja, membagi pengalaman. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya salah satu masalah, ya, generasi muda sekarang yang dikenal dengan istilah apa? Generasi milenial, lebih anyar lagi Gen Z, ya. Nah, lebih anyar lagi Gen Alpha, ya. Saya tidak terlalu tahu juga bagaimana itu, ya. Adalah bahwa ada perbedaan karakter, ya, antara generasi terdahulu dengan generasi yang dibesarkan oleh gadget. Matanya melihat alam semesta, ya, pemandangan dunia ini, melihat orang kalau berbicara, intensitas waktunya itu jauh lebih sedikit daripada matanya dan telinganya mendengarkan HP, ya. Jadi pendidik utamanya adalah HP, ya. Apalagi beberapa waktu corona kemarin, ya, dengan alasan belajar online, ya, lebih banyak game online, ya. Bapak dan saudara sekalian, apa yang kemudian menjadi stressing kita? Adanya ketidakmampuan pada generasi muda hari ini untuk mendefinisikan emosinya. Ini berbahaya, Pak, dari sisi psikologis, ya, dari sisi kejiwaan. Dia tidak tahu bagaimana caranya marah. Dia tidak tahu bagaimana caranya menyampaikan emosinya. Kenapa? Karena intensitas interaksi dengan sesama manusia menjadi sangat berkurang. Muncullah istilah generasi rebahan, ya. Dia berinteraksi dengan mesin. Subhanallah, ya. Berinteraksi dengan mesin. Apalagi sekarang dengan munculnya apa itu? AI, ya. Artificial Intelligence. Kecerdasan apa? Buatan, ya. Orang bicara kadang-kala seperti betul orang itu, padahal bukan orang itu. Kita berbicara di telepon, biasanya ada yang mengingatkan kita kalau tagihan belum dilunasi, Pak, ya. Biasa ada yang telepon, orang betul, sekarang bukan nih. Ya.
Mesin yang bicara dengan kita. Ya, tentara belum selesai cicilan. Ya. Nah, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian perlu untuk kemudian kita hadapi bersama. Ya. Anak-anak kita, generasi muda kita. Apa yang menjadi masalahnya? Nanti pada saat mereka berkeluarga, itu marah penting, Pak. Jangan disangka bahwa marah itu tidak penting. Penting itu marah, tetapi dikendalikan itu marah. Rasulullah SAW mengatakan, la taghdab walakal jannah, jangan kau marah. Artinya, jangan memperturutkan kemarahan. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan kemarahannya. Ya. Tapi tahu kapan dia kemudian marah dan bagaimana mengekspresikan marahnya agar marahnya itu tidak berlebihan. Ya. Tahu bagaimana mengukur orang lain karena dia kemudian berinteraksi dengan manusia. Inilah masalah kita sekarang ketika interaksi manusiawi kita menjadi berkurang, Pak. Ya. Tadi malam kami jalan-jalan, kemudian ya, ini kalau istilahnya orang Makassar, TBC tak bangkana Cipuruk, nah, ya. Nah, sudah mengisi taklim, ya. Jalan-jalan sedikit Cipuruk, ya. Terpaksa di mana singgah makan ini? Singgah makan, ya. Ini seperti kita kodong orang kolonial, kalau singgah di rumah makan, ya. Motong ki ada yang dibilang dilayani, ya. Datang pelayan tabe, Pak, mau ki apa, ya. Kita pergi ke warung coto itu cuma dikopi saja, panombonna, datang dia langsung. Ini dikasihkan di kertas, Pak, ya, scan saja di sini yang kita mau. Nanti kamu batin ini, gimana caranya ini, yang mana mau dimakan, ya? Saya bilang tidak bisa kak kodong, menu bicara saja. Dia bilang tidak bisa, Pak, pesan makin di sini, ya. Nah, terakhir, ya, karena kalau kita mau pesan interaksi ada, walaupun menu tertulis di situ, Pak, contohnya, ya, kita pesan kopi, ya. Saya pesan cappuccino, kan tertulis di situ cappuccino saja, ya. Tapi kita mau pesan, tambah-tambahi gulanya, kurangi gulanya, ya, kopinya jangan terlalu banyak, ya. Tidak bisa, karena kita berhadapan dengan mesin. Akhirnya, ya, dipesan salah satu minuman, ternyata mesin itu tidak bisa juga menjelaskan. Datang pelayan, tabe kak, ini mau tambah ini atau begini, ya. Nah, ternyata masih membutuhkan interaksi langsung. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan apa, Pak? Pesan singkat saja, ya. Pernah kami diminta membawakan seminar membangun generasi tangguh 4.0. Ya, sekarang mungkin sudah 5.0, Pak, ya. 4.0, 5.0. Saya bilang saya mau bahas sekarang generasi 10.0. Wih, yang macam-macam Ustaz, ya. Yang dipatikanak-kanai. Saya bilang betul, Kak, ya. Apakah generasi 10.0 itu, Pak? Nanti akan ada 6.0, ya, 7.0 dan seterusnya. Barangkali ketika sudah sampai kepada 10.0 itu, manusia sudah kembali membutuhkan, ya, yang namanya peradaban yang baru. Peradaban di mana manusia memerlukan banyak kembali keterampilan tradisionalnya, ya. Naik kuda, memasak, ya. Kita dimanjakan oleh banyak hal, kompor listrik sekarang. Akhirnya tidak tahu caranya bikin korek, caranya kasih menyala api, ya. Ketika gempa 2018 saja, Pak, di Palu, kami pergi ke sana, banyak sekali orang kelaparan. Padahal ada berasnya, masih ada sisa stok makanannya. Tapi kenapa tidak ada gas? Padahal banyaknya kayu bersiliweran di hadapannya. Dia tidak bisa kasih menyala itu kayu, Pak, menjadi, ya, kompor. Tidak bisa. Banyak orang tidak memiliki lagi keterampilan seperti itu. Nah, keterampilan kita sejatinya ini harus tetap dipertahankan. Ya. Saya mengusulkan, mengadvise kita, ya, dan ini sejalan juga kalau kita lihat, ya, kita lihat bagaimana dalil-dalil syar'i, dalil-dalil Quran dan Sunnah mengarahkan kita untuk tetap survive, ya, memiliki kemampuan survive.
Coba saja dalam hadis itu. Idza jaa yaumul qiyamati wa fi yadi ahadikum fasilah falyagrisha. Kalau datang hari kiamat dan di tangan seorang kalian masih ada satu biji bibit tanaman, bibit pohon, tanamlah. Padahal sudah mau kiamat, sudah kiamat. Ya, artinya kita disuruh oleh agama kita ini untuk survive. Nah, survive secara fisik seperti ini, jangan kira ini tidak dibahas dalam agama kita, Pak. Dibahas dalam Islam. Bagaimana orang survive? Ya, kenapa kita disuruh makan tidak berlebihan? Coba. Kulu washrabu wala tusrif. Makan, minumlah, jangan berlebihan. Jangan mubazir. Jangan suka sisa-sisa makanan. Kenapa? Agar makanan yang terbatas bisa dibagi dan dinikmati oleh banyak orang. Begitu, Pak, prinsipnya. Ya. Agar manusia ini secara kolektif bisa survive. Kita bersama-sama memikirkan orang lain. Nah, ini nilai-nilai keislaman yang harus kita bangun. Kita makan jangkik sisa. Ya. Orang barat memahami ini, Pak. Menyebar pernah di grup-grup WhatsApp itu cerita di Jerman. Ada keluarga Indonesia pesan semua makanan di restoran, dia tidak kasih habis semua, didenda. Ya. Padahal dia sudah beli semua, Pak, didenda. Tapi peraturannya negara bagian itu bahwa tidak boleh orang sisa-sisa makanan. Sudah menjadi peraturan, Pak. Ya. Nah, adakah Perda Sulsel bisa seperti itu? Perda Makassar seperti itu, tidak boleh ada sisa di warung makanan. Kenapa? Karena banyak orang lapar. Kalau Anda tidak bisa kasih habis, jangan beli yang banyak. Ya. Biasakan orang Jepang yang sudah memahami ini, Pak. Makanya orang Jepang itu pernah kami diundang oleh konsulat jenderal Jepang, ya. Saya bilang kalau begini nih sikit nanti. Tapi ternyata kenyang juga makan, Pak, ya. Nasi satu begini, ya, ikan sebegini sudah cukup. Karena orang lain juga butuh. Nah, kesadaran survive seperti ini, ya, sejatinya harus menjadi nilai-nilai yang dipahami oleh anak-anak kita. Sehingga mereka, ya, bisa mendefinisikan emosinya, bisa kemudian berinteraksi dengan orang banyak, bisa kemudian hidup dan mempertahankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Selain survive dari sisi fisik kita, ya, Al-Quran, Sunnah, ajaran Islam ini mengajarkan juga satu sisi survival yang teramat penting, bahkan yang paling penting. Apakah itu? Survive secara spiritual. Ya. Nah, makanya kita menjaga yang namanya sholat berjamaah, ya. Menjaga yang namanya sholat, kemudian sholat berjamaah. Kenapa? Karena nilai survive spiritual kita inilah yang akan menjaga kemampuan survive kita seluruhnya. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Gaza, sekali lagi Palestina, ya. Dibombardir oleh bom yang kekuatannya 8-9 kali lipat daripada bom yang pernah dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima pada Perang Dunia Kedua. Meninggal 40.000 orang. Yang luka-luka tidak bisa lagi dihitung berapa banyaknya, ya. Yang kehilangan keluarganya, bangunan-bangunan tempat tinggal, rumah sakit, semua fasilitas sarana prasarana mendasar dalam kehidupan, air, ya, sumber air dibom, ya. Bagaimana rumah sakit dihabisi, pasar-pasar sudah luluh lantak semua. Tapi mereka masih bisa bernegosiasi dengan penjajah, bahkan, ya, berhasil memaksa penjajah untuk melepaskan 1.700 tawanan Palestina dan ditukarkan hanya dengan 33 tawanan Israel. Mereka sanggup untuk survive. Kenapa? Karena mereka insya Allah memiliki kemampuan survive spiritual. Dari mana inspirasinya? Dari mana bahan bakarnya survive secara spiritual ini, Pak? Itulah Al-Quran. Anak-anak mereka dididik dengan Al-Quran sejak dini. Ba'da sholat asar tidak ada lagi anak-anak main-main. Pergi semua ke masjid, mengaji, menghafal Quran. Ya, sampai di rumahnya ibunya tes. Sampai di mana tadi diajarkan postasmu? Ya, sampai di sini, Mak. Duduk kau dulu.
Perdengarkan apa yang kau sudah pelajari. Ya pasti tidak semua juga seketat itu, tetapi itulah gambaran umum yang kemudian membuat mereka akrab dengan Allah, akrab dengan kalamullah, ya, sehingga bersandingan itu Pak antara Quran dengan senapan. Ya. Tapi apapun hebatnya senapan itu, orang Barat mengatakan the man behind the gun. Ya. Orangnya dulu baru senjatanya. Israel semua senjata paling canggih dia miliki, tetapi sebagian besar tentaranya, atau kalau tidak sebagian, itu sudah memiliki istilahnya anak sekarang tulang lunak, terjangkit penyakit LGBT, ya. Nah, kalau jalan begini nih Pak, ya, mau jadi tentara, ya. Nah, ketika tidak ada lagi senjatanya, habis oleh Hamas. Betullah yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, la yuqatilunakum illa min wara'i judub, ya. Illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judub. Tidaklah mereka berani berperang berlawan kalian, orang-orang Islam, orang-orang Yahudi itu, kecuali berada di benteng-benteng yang mereka anggap aman, atau dari balik dinding-dinding. Coba berani, ya, seperti orang Makassar dulu perang face to face, mereka tidak berani. Kenapa? Karena mereka terjangkiti penyakit yang kita khawatirkan jangan sampai berpindah kepada generasi kita dengan virus yang namanya, ya, virus yang namanya gadget itu Pak. Ya. Jadi harus ada waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya, kita semua duduk baik-baik dengan anak-anak tak tanpa HP, bicara face to face, ya. Jangan bicara sambil pegang HP. Timbul bahkan orang Inggris membuat satu kata baru dalam kosakata bahasa Inggris Pak. Namanya pubbing. Ya. Apa itu? Bicara sambil pegang HP. Ya. Bicara sambil menjawab. Oh ya, itu sudah menjadi pekerjaan baru, verb yang baru, ya. Akhirnya menjadi gerund, ya, dalam bahasa Inggris pubbing. Ya. Artinya bicara sambil pegang HP. Mari kita latih Pak, agar kemampuan interaksi sosial kita juga, anak-anak kita, ya, tetap terjaga dengan baik. Mereka bisa menghargai, memahami kapan dia beremosi, kapan dia menyampaikan kasih sayangnya, bisa mendefinisikan emosinya dan mengekspresikan dirinya dengan tepat. Ya, karena itulah kemampuan survive dalam kehidupan yang sangat dibutuhkan. Ya. Saya kira cukup sampai di sini Pak, ya. Ini bukan ceramah, hanya sekedar sharing time dan cerita-cerita saja ba'da salat subuh. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.